Temanku dituduh ambil uang kas sekolah. Astaga, jadi bener kamu pencurinya? Demi Tuhan, bukan saya, Pak. Loh Pak, uang kasnya tinggal dikit. Lebih baik kamu jujur, atau saya laporkan kamu ke orang tua kamu. Kamu apakan uang ini? Mereka nggak tahu kalau aku pelakunya. Waktu aku lagi pura-pura tidur di kelas, aku dengar Aura kasih uang ke Pak Arga. Ini uang kas untuk subsidi holiday kelasnya, Pak. Terima kasih ya muridku. Nanti Bapak alokasikan dananya. Aduh, Papa mau ke toilet dulu ya, mau EU. Asik, bisa beli bakso sebaskom di kantin. Wow. Bukan saya, Pak. Bukan sahabat saya pelakunya, Pak. Tapi semua bukti mengarah ke arah Aura. Bapak tahu, kamu melindungi teman kamu. Tapi, Topan pelakunya, Pak. lah, atas dasar apa kamu asal menuduh Topan? Atas dasar kalung pemberian dari mendiang nenek saya, Pak. Kalung ini bisa membaca isi hati orang lain. Pak, jangan percaya sama Aura. Dia ini orang halu. Aku bisa buktiin kok. Coba, Pak Arga ngomong dalam hati. Oke, kita coba. Kemarin nggak sengaja ngotorin celana karena cepirit. Nggak mungkin beneran Aura bisa baca isi hati kan? Kemarin Bapak itu cepirit dan ngotorin celana kan? Itu pasti asal nebak buat belain sahabatnya. Dia pasti nggak bisa nebak setengah uangnya udah aku beli barang-barang mahal. Enggak kok, aku nggak salah nebak. Dan saya tahu Pak sisa uangnya kemana. Dipakai buat beli barang mahal sama Topan. Dipikir-pikir, sepatu dan jam tangan kamu kayaknya harganya mahal. Dan satu lagi Pak, untuk menyempurnakan kelogisan ini, Jangan nodain sepatu mahalku. Tuh kan Pak, udah kebukti jelas. Meskipun kamu miskin, kamu nggak usah ngelakuin ini. Sekarang, ikut saya ke ruang kepala sekolah dan hubungin orang tua kamu. Aku nyopet HP buat cari pacar baru. Lah, HP ku mana? Nih HP kamu. Tadi jatuh di parkiran. Aku lakuin ini demi menghindar dari mantanku yang toksik. Oh, jadi ini alasan kamu nggak mau balikan sama aku? Udah punya cowok baru sekarang? Bukan, Mbak ini. Kalau ya emang kenapa? Lihat, wallpaper HP dia aja fotoku. sayang, jadi kamu selingkuh? Oh, jadi kamu cuma selingkuhan? Pelakor. Mending kamu balikan sama. Ih, emang muka aku ini kelihatan kayak pelakor? Jelas-jelas muka aku ini mahal dan flawless. Memar? Mau cantik ataupun burik, pacar saya itu dia. Saya aja nggak kenal sama kamu. Nah, udah terbukti lo jomblo. Ayo balikan. Tolong aku. Sayang, cewek itu dalam bahaya. Aku dengar suara hatinya. Aku bisa dengar suara hati berkat Kalung Karaya, mantan anak tukang kebun presiden yang ke-19. Aku juga sempat lihat memar di tangan dia. Aku yakin banget cowok tadi ada niat jahat. Makanya Mbak tadi berusaha keras buat jadi pacar kamu. Kalau gitu kita harus tolongin dia sih. Tapi gimana? Aku izinin kamu selingkuh deh. Hah? Kan aku udah bilang, kamu nggak akan bisa lepas dari aku. Aku nggak sudi ya. Pacarku dengerin omongan cowok toksik. Pacar? Bukannya pacar kamu cewek ini? Emangnya salah ya? Saya punya cewek 2. Sayang, maaf ya. Tadi cuman prank. Nah, karena dia udah ada pacar, kamu nggak berhak ya ngatur-ngatur dia seenaknya. Pokoknya aku nggak terima. Kamu harus ikut aku. Jangan berani sentuh pacar-pacar. Kalau berani, lawan. Saya kena pala. Serahin semua harta lu. Jangan, ini paket orang. Saya nggak punya uang. Kalau lu mau tas lu balik dan bisa kerja lagi, bawain gua uang 10 juta. Gimana dong, Mbak? Kalau paketnya disita, saya nggak bisa kerja. Ya saya dipecat dong. Tenang. Saya bakal bantu kok. Tapi saya telepon polisi dulu ya. Jangan, Mbak. Mending kita langsung ke markasnya aja. Keburu telat. Tapi... Kamu yakin ini tempatnya? Iya, Pak. Ada yang aneh sama tempat ini. Tolong, Mbak. Tolong.
cewek. Cantik juga kamu ya. Apa sih? Berani lo sama gua. Kita lihat. Setelah ini lu berani apa? Gampang juga dia ditipu. Padahal aku cuma pura-pura kena palak. Carikan saya cewek cantik untuk menemani saya malam ini. Bayarnya tinggi. Easy. Kali ini saya bakal nyamar jadi kurir. Pak, tolong. Aman, Bos. Jadi, Ram. Kerja bagus. Ini baran lo. Kalau besok, aku kira-kira bakal dapat uang berapa ya? Harusnya yang kamu pikirin adalah besok masih hidup atau enggak. Kamu kok bisa di sini? Bisa dong, kan bosmu sudah ditangkap polisi. Untung aku pakai kalung membaca hati milik majikanku. Jadi aku tahu rencanamu sejak awal. Cewek polos ini pasti bakal masuk ke jebakanku. Aku udah punya fotomu. Sekarang kamu gak akan bisa lari dari polisi yang udah nangkep bosmu. Ada kakek asing di rumahku. Kakek siapa? Anak kurang ajar, nggak kenalin kakek kamu sendiri. Kakek aku tuh bukan kamu. Tuh, kakek aku lagi di luar kota. Memang, tapi saya ini teman lama kakekmu. Udah sana cepat ambilin kakek minum. Iya, Kek. Dasar anak bodoh, mau aja ditipu. Sebenarnya aku perampok yang terpaksa menyamar. Soalnya aku telat kabur. Dan anak bodoh ini percaya kalau aku teman kakeknya. Kek, itu minumnya. Maaf ya, tadi aku nggak ngenalin kakek. Soalnya kita udah lama nggak ketemu. Gak apa-apa, udah kamu tidur siang aja di sana. Masih capek kan kamu habis pulang sekolah. Tapi kakek nanti sendirian di rumah gimana? Udah nggak apa-apa, kakek paling nanti istirahat di sini sambil nunggu kayak kamu pulang. Ya udah, Ica tidur dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, bilang. Akhirnya bisa kabur. Katanya kamu cari saya ya. Polisi? Katanya kamu teman saya. Masa nggak tahu saya polisi? Bukannya kamu ada dinas di luar kota? Kok ada di sini? Bisa dong. Kan itu cuma hologramnya aja. Berkat dengar suara hatinya, aku tahu dia perampok yang menyamar. Dasar anak bodoh, mau aja ditipu. Ini suara hati kakek itu. Berarti dia penipu. Untungnya aku punya kalung pembaca hati warisan tetangga mantanku. Terus, aku sempat pinjam remote canggih punya Om Jo yang ada isi hologram almarhum kakekku. Bukoy, kakekku beneran berasa ada di sini. Dan aku pakai remote itu buat nipu si perampok. Karena udah lama nggak ketemu. Gimana kalau kamu main ke kantorku? Dilihat-lihat, kamu udah pegang-pegang aja barang cucu saya. Ampun Pak, saya nggak sengaja, pengen aja main sedikit. Saya hilaf, nggak jadi deh. Enak aja, ikut saya ke kantor polisi biar dihajar kamu sama rekan-rekan saya. Jangan Pak, saya mohon ampun. Kabur! Sama hologram aja takut. Akhirnya rumahku aman kembali. Hidup kami miskin, tapi mama malah buang-buang rezeki. Kok direndam air? Mama kenapa sih? Kalau nolak rezeki? Kemarin juga uangnya dihancurin. Sobat tuh lagi. Maaf nak, kita nggak punya bahan masakan. Kamu ganjel pakai batu dulu ya. Lumayan buat ganjel perut 3 hari. Dasar Kismin. Tenang. Mulai besok kita makan enak. Uang. Yeay. Mulai biasa kita bisa makan nasi. Kok kamu hancurin? Ini semua tuh hasil kerja kerasku. Udah, makan aja apa yang ada. Makanan enak itu bisa dirasain kapan-kapan. Ayo makan. Nasinya dibagi 2 ya. Mana kenyang nasi 10 butir bagi 2. Yang ada, kita busung lapar. Kenapa sih nggak pakai uang yang papa kasih aja? Mama mau kita meninggal kelaparan. Mama nggak mau pakai. Mau mama hancurin lagi? Kalau mama hancurin, aku pergi sama Abi. Oke, Mama pakai uang ini untuk kepentingan kalian. Yes, makan enak nak. Semenjak mama pakai uang yang papa kasih, kami jadi hidup bergelimang harta. Ini dimakan ya.
Kamu masih dan lapar? Kan makanan kita berlimpah. Nggak usah, kalian aja yang makan. Mama mau puasa sambil minum air keran. Tapi Mama tetap setia hidup melarat. Aneh mama kamu. Makan aja nak. Seminggu kemudian, aku tiba-tiba sakit keras. Ma, aku mau bikin surat wasiat. Hus, kamu ngomong apa sih? Kata dokter tadi, sakitku nggak terdeteksi. Kayaknya sebentar lagi aku bakal jemput malaikat maut. Ini semua ulah kamu. Aku sudah bilang jangan pakai uang itu, tapi kamu tetap maksa. Maksud mama? Semoga istriku terima uang ini. Walaupun uang ini hasil pesugihan, yang penting hidup kami berkecukupan. Aku tahu asal-usul uang ini dari kalung ajaib yang bisa membaca isi hati orang lain. Kalung ini peninggalan buyutku yang sudah lama wafat. Kamu tahu? Jadi itu uang haram. Pantasan mama nggak pakai uang itu. Lepasin! Aku mau sholat sepanjang waktu biar selamat dunia akhirat. Tanggung jawab kamu, Mas. Meskipun kita miskin, jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Kok dia diikat? Ini tali kejujuran, bos. Barang siapa yang diikat tali ini, pasti akan jujur. Sebutin yang kamu sembunyiin dari bos. Aku pernah di litter box kucingnya bos. Gara-gara toilet penuh. Kok aku jujur sih? Jadi, waktu itu saya bersihin toh kayak kamu. Mana cair lagi. Sebenarnya, ini tali biasa. Aku sama yang lain sering bikin onar dan selalu ketahuan sama bos. Yang nggak berdiri dalam hitungan ketiga, saya pecat. 1. Telat lagi. Gaji kalian bertiga, saya potong. Dipotong mulu. Lama-lama gaji gue cuma 100.000. Gue punya ide. Aku pun ngajak yang lain acting seolah ini tali ajaib. Ini buat Bu Bos. Mulai sekarang, Bu Bos bakal tahu siapa yang bohong di antara kami. Sekarang, kita bisa bohong seenaknya. Bos ngapain? Mau nyobain? Tali ini beneran bisa bikin kamu jujur apa enggak? Oke, pertanyaan pertama. Apa benar teman-teman kamu suka makan di jam kerja? Gawat. Waktu itu aku pernah bocorin rahasia teman-temanku demi nggak dipotong gaji. Ya wes, saya nggak akan potong gaji kamu. Tapi sebutin rahasia teman-teman kamu. Oke bos, pertama, mereka suka makan di jam kerja. Kedua, kalau nggak jujur, ntar Bu Bos bakal tahu tali ini nggak benar-benar ajaib. Iya bos. Mati aku. Wah, keren. Sekarang aku tanya lagi. Apa benar kamu ngilain kerjaan mereka di laptop demi naik jabatan? Apa? Mampus kamu. Waktu itu aku lagi nyari manajer baru. Ini bos laporannya. Punya teman kamu mana? Katanya sih data mereka kapus, tapi kayaknya mereka nggak ngerjain deh. Sebenarnya aku sengaja hapus data mereka biar kepilih jadi manajer. Untungnya aku udah dikasih kalung ajaib pendengar suara hati. Peninggalan kakakku yang meninggal tertabrak barongsai. Jadi sebenarnya dari awal aku udah tahu kalau tali ini cuma tali biasa, tapi aku iseng aja. Aku masih banyak kerjaan. Kalian ngobrol aja ya. Bos! Jadi lu yang hapus data kami? Enaknya kita apain dia?